Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Andani Sejijilah, NIM 303223003 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan membahas materi tentang teori hermeneutika menurut Nasr Hamid Abu Zaid dan Fazlur Rahman. Untuk poin yang pertama itu ada hermeneutika dalam hasanah tafsir Al-Quran. Cara terminologi hermeneutika atau hermeneutics berasal dari kata Yunani yaitu hermeneuin yang berarti menerjemahkan atau menafsirkan, dan secara epistemologi hermeneutika adalah perangkat pemahaman teks, termasuk Al-Quran yang berfungsi untuk memperkuat metodologi penafsiran Al-Quran, yang salah satu fungsi dan peran hermeneutika yaitu sebagai sebuah cara untuk mengkritisi pemahaman, karena pada prinsipnya seorang hermeneut atau penafsir harus menafsirkan setidaknya sama dengan yang diinginkan oleh pengarang atau bahkan lebih dalam memahami teks yang dikajinya. Inilah yang dicanangkan atau disuarakan oleh Schleiermacher. Untuk poin yang kedua yaitu ada biografi Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid dilahirkan di Qohafah, dekat kota Tanta, Mesir pada tanggal 10 Juli 1943. Dia hidup di keluarga yang religius. Layaknya anak Mesir kebanyakan, Nasr kecil ketika berumur 4 tahun sudah mulai belajar dan menulis, serta kemudian menghafal Al-Quran di kutab. Karena kecerdasannya, dia sudah menghafal keseluruhan Al-Quran pada usia 8 tahun. Inilah yang membuatnya dipanggil Syekh Nasr oleh anak-anak di desanya. Pendidikan dasar dan menengah Nasr diselesaikan di Tanta. Setelah lulus dari sekolah teknik di Tanta tahun 1960, dia bekerja sebagai teknisi di organisasi komunikasi nasional di Kairo sampai tahun 1972. Minatnya terhadap kritik sastra mulai tampak pada saat berusia 21 tahun, saat tulisan-tulisannya terpublikasi di jurnal Al-Adab yang dipimpin oleh Amin Al-Khuli pada tahun 1964. Sedangkan untuk karya-karyanya itu tercatat sebagai berikut. Yang pertama itu ada Hawal Adab Al-Ummal wa Al-Falahin dan Azmah Al-Aghniyah Al-Misriyah tahun 1964. Lalu ada Al-Hermeneutika wa Ma'dilat Tafsir Al-Nas. Terus yang ketiga itu Filsafat Al-Ta'wil Dirasah fi Ta'wil Al-Quran Inda Muhyi Al-Din Ibnu Arabi tahun 1983 dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya itu ada biografi Fazlur Rahman. Fazlur Rahman dilahirkan di Hazarah, bagian dari Pakistan saat ini, pada tanggal 21 September 1919. Dari negara inilah muncul pemikir-pemikir Islam kenamaan seperti Syekh Waliullah Al-Dahrawi, Sayyid Ahmad Khan, Amir Alidan, dan Muhammad Iqbal. Jadi tidak mengherankan bila Rahman berkembang menjadi seorang pemikir bebas, apalagi dia dibesarkan dalam keluarga yang bermazhab Hanafi dan cenderung menggunakan ra'i daripada riwayat. Sejak berumur belasan tahun, Rahman sudah melepaskan diri dari ikatan-ikatan mazhab dan mengembangkan pemikirannya secara bebas. Rahman mendapatkan popularitas internasional setelah terbit bukunya yang berjudul Afrikaans Psikologi di London 1952. Buku ini membuktikan bahwa adanya pengaruh seorang filosof dan psikolog muslim, Ibnu Sina, terhadap seorang teolog Kristen abad pertengahan, yaitu St. Thomas Aquinas. Kemudian disusul dengan terbitnya buku yang berjudul Ibnu Sina Prophecy in Islam, Chicago 1958. Lalu ada Afrikaans de Anima, London 1959. Lalu selanjutnya ada Major Themes of the Quran, Minneapolis 1979. Untuk poin berikutnya itu ada pemikiran hermeneutik menurut Nasr Hamid Abu Zaid. Problem pokok dalam hermeneutika Al-Quran menurut Nasr bukanlah problem tentang keberagaman interpretasi, tetapi ada perbedaan konsep tentang hakikat teks yang pada akhirnya melahirkan keberagaman interpretasi. Nasr mendefinisikan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan teks, yaitu nas, dan buku, yaitu mushaf. Menurutnya teks memerlukan pemahaman, penjelasan, dan interpretasi, sedangkan mushaf
Tidak perlu demikian, karena dia sudah mentransformasi menjadi sesuatu. Teori Nasr tentang teks dikembangkan dalam kerangka hubungan antara teks, bahasa, budaya, dan sejarah. Dalam hal ini, Nasr membagi teks dalam dua tipe, yakni teks primer, yaitu Al-Quran, dan sekunder, itu sunnah Nabi. Teks sekunder hanyalah interpretasi atas teks primer. Dalam proses tanzil teks primer menurut Nasr, prosesnya hampir sama dengan proses ramalan, puisi di zaman pra-Islam yang memungkinkan ada komunikasi antara jin dan manusia. Begitu pula proses turunnya. Nasr menyampaikan bahwa proses tanzil tersebut adalah upaya pergeseran budaya teks puisi dan ramalan ke teks Al-Quran, dari sentralitas penyair dan peramal ke sentralitas Nabi. Nasr menegaskan bahwa tujuan utama dalam upaya tersebut adalah pertama mengaitkan kembali kajian Al-Quran dengan kajian sastra, sesuai dengan seruan Amin Al-Khuli pendahulunya. Lalu yang kedua itu mengkaji Islam secara objektif, dan dari sinilah kajian Nasr dianggap sebagai the best know interpretatif dari mazhab sastra atau mazhab Al-Khuli. Di samping itu, Nasr Hamid Abu Zaid mewacanakan al-masqut anhu atau yang tak terkatakan, yakni adalah mereka yang disebut di dalam Al-Quran, namun hal ini tidak menunjukkan mereka ada dalam realitas. Dalam bentuk operasional dari wacana tersebut telah dilakukan oleh Nasr pada pembahasan tentang jin, setan, sihir, dan hasad. Pembahasan tentang jin yang dapat diinterpretasikan dengan diagram berikut. Selanjutnya, interpretasi tentang poligami yang bisa digambarkan dengan diagram berikut. Lalu selanjutnya itu ada pemikiran hermeneutika Fazlur Rahman. Untuk peta pemikiran keagamaan Rahman setidaknya bisa dibedakan dalam 3 periode, yakni pertama pada periode awal, dekade 50-an. Pada periode ini umumnya ia hanya menghasilkan karya-karya yang bersifat historis. Kedua, periode Pakistan, dekade 60-an. Pada masa ini, Rahman mulai menekuni kajian Islam normatif dan terlibat dalam arus pemikiran Islam, meskipun belum ditopang dengan basis metodologi yang sistematis. Pemikirannya berupa pemberian definisi Islam bagi Pakistan, dan ketiga, itu periode Chicago tahun 1970 sampai seterusnya. Di masa inilah Rahman sudah didukung dengan metodologi sistematis dalam kajian Islam normatif. Metode hermeneutika Rahman terdiri dari 3 langkah sistematis, yakni pertama, pendekatan historis yang serius dan jujur untuk menemukan makna teks Al-Quran, dan kedua, membedakan ketetapan legal Al-Quran dengan sasaran dan tujuan yang menyebabkan terciptanya hukum. Lalu yang ketiga itu ada sasaran Al-Quran haruslah dipahami dan ditentukan, sembari tetap memberi perhatian penuh terhadap latar belakang sosiologisnya. Sederhananya, ketiga langkah tersebut di atas dapat dipadatkan dalam 2 bagian, yakni pertama, pentingnya pendekatan historis dengan tetap memperhatikan aspek sosiologisnya, disingkat dengan pendekatan sosiohistoris, atau memahami ayat-ayat Al-Quran dengan masalah sosial. Serta kedua, pentingnya membedakan antara ketetapan legal spesifik dengan tujuan atau ideal moral Al-Quran yang disederhanakan dengan teori gerakan ganda atau double movement. Dicontohkan operasional hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman. Setidaknya penulis contohkan 3 operasional yang pernah dilakukan oleh Rahman, yakni hukum potong tangan, poligami, dan alam barsyah. Pertama, hukum potong tangan. Dalam menafsirkan hukum potong tangan dalam surat Al-Maidah ayat 38, yaitu faqta'u aydiyahuma, Rahman menafsirkan bukan memotong tangan sang pencuri, karena masalah pencurian akan terhenti jika masyarakat sudah memiliki kemampuan ekonomi yang layak. Jadi untuk aplikasi dari tafsiran ini adalah memperbaiki ekonomi agar tidak terjadi pencurian, bukan memotong tangan si pencuri. Lalu yang kedua itu poligami. Rahman menafsirkan surat Al-Nisa ayat 3 tentang dibolehkannya menikah lebih dari 1. Menurut Rahman, Al-Quran sebenarnya dalam ayat tersebut memerintahkan monogami, karena sikap adil dari suami itu akan sangat sulit, sehingga praktek poligami hanya akan menunggu waktu saja untuk ditinggal oleh umat Islam. Dan yang ketiga itu ada alam barsyah. Menurut Rahman, Al-Quran tidak pernah menjelaskan tentang alam barsyah.
Bagi Rahman, keyakinan tentang ini adalah mengadopsi dari ajaran Majusi yang dulu berkembang di Iran. Konsep ini menurut Rahman didasarkan beberapa hadis saja. Menurut Rahman, alam kubur adalah dimulainya kehidupan surga dan neraka. Lalu untuk yang terakhir, itu ada analisa atas pemikiran kedua tokoh tentang hermeneutika Al-Quran. Fazlur Rahman tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai intelektual muslim yang menganut hermeneutika, meskipun sebenarnya dia terpengaruh dengan hermeneutika objektif yang digulirkan oleh Emmanuel Petty. Berbeda dengan Nasar yang dengan cukup percaya diri mereka merasa terbuka matanya oleh hermeneutika ini. Namun keduanya sepakat kalau Al-Quran harus direinterpretasi sesuai konteks zamannya. Meskipun tidak tertutup kemungkinan ada motivasi-motivasi insaniyah, baik berupa ideologi, aliran, dan kelompok-kelompok tertentu dalam usaha interpretasi tersebut. Bagi mereka, mengkaji Al-Quran dalam perspektif mereka adalah mendudukan Al-Quran layaknya teks-teks lainnya tanpa meragukan otentitasnya. Namun mereka sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan seorang entrepreneur pertama terhadap Al-Quran di dunia ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.